Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tika Supatika SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 12 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, SMK Negeri 12 Garut, pada materi teks hikayat di kelas 10 ATPH 3. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Apa yang kurang baiknya? Banyak, Bu. Apa saja? Sisa. Satu katanya. Terus apa lagi? Satu aman. Uang bensin. Apa lagi? Kuota. Kuota. Oke. Mudah-mudahan besok menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Kemudian tidak ada yang ditinggal pacar. Amin. Oke. Syukron. Pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menilai dari kehidupan, adapun dari cerpen ataupun dari teks hikayat, karena tidak semata-mata penulis itu menulis sebuah teks, sebuah tulisan untuk kita baca, kecuali ada amanat yang ingin disampaikan melalui tulisannya. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Kae, berdoa sebelum dibimbing untuk berdoa. Sebelum baca, kita berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua akan mengecek dulu pelajaran hari ini. Aldi, Alvin, Azril, Enggak ada tahu. tidak ada. Dinda, baik. Jolan, Muhammad Raihan. Berarti yang kira-kira ini 3 orang ya. Jadi anak-anakku untuk mengefisiensikan waktu, minggu kemarin kita telah belajar tentang teks hikayat. Tapi yang kita pelajari tidak tidak untuk membandingkan antara teks cerpen dan hikayat, tapi minggu
intrinsik dari teks hikayat. Nah, untuk pagi ini kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengevaluasi unsur pembangun teks hikayat dan membandingkan dengan teks lain secara kritis. Adapun kriteria ketercapaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyebutkan unsur pembangun teks hikayat dan teks cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik teks hikayat dan cerpen. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsik teks hikayat. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dan teks cerpen. Itu yang akan kita pelajari hari ini atau hal yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Adapun dari teks hikayat atau dari teks cerpen itu unsur pembangunnya apa saja? Unsur pembangun teks hikayat itu apa saja? Masih ingat? Kalau di sini yang akan kita pelajari adalah unsur pembangun teks hikayat itu, teks cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik apa saja? Tema, Judul, ya, latar, alur, penokohan, tokoh utama, amanat, ada sudut pandang. Ada satu lagi apa? Latar. Itu yang akan dipelajari. Kalau nilai dari unsur ekstrinsiknya apa saja? Nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, ya, ada sosial, moral. Itu adalah unsur ekstrinsiknya. Nah, sebelum itu kita nyanyikan dulu lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, yaitu lagu Terima
hidupnya hari ini atau dari awal sampai kalian dewasa, maka sampai kita meninggal itu akan tetap membekas dan akan tetap ada selama kita masih diberi kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Walaupun tidak berupa dengan benda, kita berterima kasih pada guru kita, tapi setidaknya dengan doa yang selalu kita ucapkan, mudah-mudahan kita selalu ada dalam pemerintahan kita selamanya. Oke. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita simak dulu. Di sini ada cerita teks ayatnya. Kalian simak. Kisah 3 orang pengembara, yaitu Buyung, Kendi, dan Awang, sedang dalam pengembaraan. Ketika tiba di sebuah hutan, mereka sempat berangkat, tetapi perkembangan mereka sudah habis. Kendi dan Buyung pun bersungguhan bahwa mereka bisa menghabiskan nasi sekawan 10 ekor ayam seorang diri yang makanan seperti ini. Namun, tidak seperti teman-temannya, Awang hanya mengharapkan sepiring nasi dan lauk yang cukup untuk mengisi perutnya. Tak disangka-sangka, mereka menemukan sebuah pohon ara ajaib yang mendengarkan permintaan mereka. Kemudian, pohon itu menggugurkan 3 daun yang setiap lembarnya berubah menjadi makanan yang mereka inginkan. Setelah mendapatkan makanan secukupnya, Awang pun berhenti makan. Tapi 2 sahabatnya itu masih melanjutkan makan. Kendi dan Buyung akhirnya berhenti karena merasa kekenyangan dan tidak sanggup menghabiskan makanan yang mereka minta. Akhirnya nasi yang tidak setelah makan itu malah lalu menjadi tubuh Kendi. Kemudian Buyung hanya dapat menghabiskan 1 ekor ayam saja, membuat bisa 9 ekor ayam yang bersemak-semak. Tanpa diduga, ayam-ayam itu kemudian menyerangnya. Awang hanya bisa terdiam dan sahabat-sahabatnya tewas mengenaskan. Dari cerita tadi, apa yang bisa kalian ambil dari menyimak? Apa tadi? Tema siapa? Kata siapa? Tokoh, ada tokoh? Siapa? Ada siapa lagi? Ada amanat? Apa amanatnya? Tidak boleh? Apa lagi? Terus ada amanatnya apa? Latarnya? Tadi di mana latarnya? Berarti ada unsur apa saja tadi dari teks kayak tersebut? Intrinsik ada? Ada intrinsiknya? Ada ekstrinsiknya? Berarti kalian sudah paham atau sudah ada gambaran bagaimana ketika kita ingin membandingkan unsur pembangun yang ada pada teks hikayat dan teks cerpen. Baik, selanjutnya, kita tidak akan mengidentifikasi kata atau makna kata dalam teks hikayat. Teks hikayat itu intinya bahwa karya sastra lama atau sastra lama Melayu, kemudian berisikan cerita, ada undang-undang, ada silsilah yang bersifat rekaan, ada keagamaan, ada historis, ada biografis, atau dari gabungan sifat-sifat tersebut. Ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun karakteristiknya ada apa saja? Karakteristik dari teks hikayat itu pertama ada bersifat rekaan, kemudian mengandung siapa yang bisa menjelaskan ini adalah mengandung kemustahilan. Seperti tadi Bu, daun yang jatuh jadi makanan itu mustahil. Iya, betul. Beri tepuk tangan dong. Kemudian untuk karakteristik hikayat itu adalah islamosetris.
tidak ada di kejadian nyata. Itu hanya bersifat rekaan imajinasi. Dibuat cerita tersebut adalah seperti sesungguhnya ada, sesungguhnya terjadi. Kalau statis, apa statis? Anonim? Ini yang dimaksud dengan imajinatif. Ini yang disebut dengan kemustahilan. Bahwa ceritanya itu adalah hal yang tidak logis atau tidak dapat dinalar. Kemudian juga menjadikan kemustahilan dari segi cerita. Nah, kalau seolah-olah itu adalah bersifat rekaan atau imajinatif, bahwa cerita tersebut memberikan gambaran cerita yang utuh, yang benar-benar yang seperti cerita yang benar-benar terjadi, padahal itu adalah hal yang mustahil terjadi di kehidupan nyata. Tapi terkadang ada juga itu di kehidupan nyata terjadi. Ini yang dimaksud dengan anonim. Tidak diketahui secara jelas pengarangnya. Karena itu adalah cerita dari mulut ke mulut, dari si A, dari si B, dari si B, dari si C. Seperti itulah yang disebut dengan anonim. Nah, kalau istana servis tadi kita berlatar kerajaan, bahwa dan lingkungan pun yang ada yang disebutkan adalah tentang kerajaan. Kemudian statis. Cerita ini cenderung berpusat di kehidupan istana, kenegaraan atau kerajaan saat itu. Nah, sekarang itu yang disebut dengan karakteristik, ini hanya mengingatkan saja. Kemudian selanjutnya, nah yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita membandingkan antara teks hikayat dan cerpen. Hikayat itu hakikatnya terbangun oleh berapa unsur? Dua. Yang pertama adalah unsur, yang kedua unsur. Nah, selain hikayat, jenis pasal lainnya juga seperti cerpen mempunyai unsur pembangun yang sama. Terkadang kita tidak begitu biarkan saja ketika ada cerita hikayat atau cerpen, bahkan tidak pernah untuk membandingkan sama tidak unsur pembangunnya antara ekstrinsik dan intrinsik dari teks hikayat dan teks cerpen. Selanjutnya, dalam nilai-nilai yang dalam teks hikayat itu ada nilai-nilai yang terkandung seperti tadi yang disebutkan. Pertama ada nilai keagamaan itu berkaitan erat antara hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Sang Pencipta. Kemudian nilai pendidikan. Nilai pendidikan apa? Iya, ada hal yang dipelajari, ada yang dijadikan sebagai pegangan hidup. Bagaimanapun kita hidup adalah membutuhkan ilmu. Bagaimana kita hidup ke depannya akan seperti apa yang harus kita raih. Walaupun tidak segala sesuatu bisa ditentukan dengan nilai. Karena di sanalah ilmu akan menunjang kita ke depannya. Kemudian ada nilai moral. Tadi nilai moral itu apa? Nilai moral itu adalah menuju kepada apa? Kebenaran, kejujuran, makan jalan hal yang baik. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan apa? Hubungan manusia dengan manusia atau hubungan individu dengan individu lainnya, serta hubungan antar kelompok dengan masyarakat. Seperti kalian pasti suatu saat akan kembali ke masyarakat. Bagaimana kalian bisa beradaptasi? Bagaimana kalian bisa bersosialisasi dengan masyarakat? Karena bagaimanapun kalian akan kembali ke masyarakat. Yang selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan wilayah tertentu. Contohnya kalau di Garut, apa kebudayaannya? Ada domba. Apa? Reog. Kalau dari makanannya? Apa lagi? Jaipongan, kerupuk kulit, budaya. Kalau makanan kerupuk kulit apa lagi? Budaya. Benar, budaya apa lagi? Cimpring. Iya, itu adalah nilai yang terkandung dalam hikayat. Baik, berarti sekarang kalian jadi paham apa yang dimaksud dengan teks cerpen atau teks hikayat. Setidaknya kalian tahu unsur pembangunnya tadi apa saja. Unsur keagamaan, ya kan? Apa lagi?
Nah, neka-neka maksudnya ke budaya. Sekarang kita akan di sini kalian akan membaca dulu tentang teks hikayat. Sebelum itu ingat, teks hikayat itu ada menggunakan kata-kata arkais atau kata-kata yang kuno gitu. Tidak lazim pada era sekarang, tapi masih ada yang menggunakan, tapi jarang digunakan. Contohnya kata harta itu jadi maka kalau sekarang, beroleh jadi mendapat, titah masih sering menyimak, kalian kan sering mendengar titah raja atau perintah mahligai. Kemudian berjaya itu adalah bab atau syaraf air gitu. Nah, sekarang dari barusan kalian menyimak teks tentang hikayat, tentang unsur pembangun cerpen, kita jadi tahu bagaimana ketika kita akan membandingkan teks hikayat dan teks cerpen. Nah, selanjutnya di sini ada teks, kalian baca. Ini Sri Rama dan mencari Sita Dewi. Bisa bergabung meriung? Boleh? Ya? Kalian meriung silakan. Sudah tinggal sini kalau kursinya. Dia masih ini personifikasi. Kemudian itu ada simio. Supaya bahasa yang menggunakannya ada tiga di sana. Yang menggunakan agamasia, yang menggunakan simio, ada tiga. Jadi satu orang yang menggunakannya ada tidak yang menggunakan agamasia, yang menggunakan simio. Jadi ditandai saja.
Dua-duanya kan itu ada dua tes untuk membandingkan. Ini tesnya ini yang buat yang belakang bahasa ini kan satu dengan itu. Dan kita semalam mungkin ada sudah di belakang. Depan satu, kamu ada sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kami adalah Sobaru dan anggotanya Muhammad Habib, Farhan, Farhan dan Haikal. Dari sini saya ingin mempresentasikan hikayat dari Sri Rama Sri Sita Dewi. Yang pertama, temanya adalah kesetiaan, pengorbanan dan kerja keras. Yang kedua, alur dari Sri Rama Sita Dewi adalah maju karena kronologis peristiwa disusun secara beruntun. Terus latarnya adalah Bukit Serendit, tempat Mahasiswi berdekat padan menemukan Sita Dewi. Tokoh dan penangkohan Sri Rama dan Sita Dewi. Sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan pikiran dan peristiwa yang dialami tokoh, gaya bahasa, personifikasi dan amanat adalah mengajarkan untuk tetap setia. Cerpen tentang novel. Tema kehidupan bersosial. Alur maju. Latar trotoar Bapak Andi. Tokoh dan pengokohan dari Aan Andi. Sudut pandang orang umum pertama. Gaya bahasa Inggris. Bahasa tugas alamat Apakah sama-sama memiliki hal yang sama? Alurnya Sama. terus ada lagi sama yang sama. Amanatnya yang mana? Amanat apa? Yang antara teks hikayat dan Kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia. berarti sama-sama ada amanat. Silakan. Kedua, jadi antara teks hikayat Kesimpulannya adalah
unsur pembangun, teks hikayat, dan teks cerpen. Kemudian dari kedua teks tersebut sama-sama kalau di hikayat latar dan alur lebih kompleks daripada di cerpen. Ya, kemudian tokoh hikayat lebih banyak lebih sedikit. Kalau di teks cerpen, karena teks cerpen itu habis dibaca dalam sekali. Kalau nilai-nilainya sama-sama memiliki kaitannya, ada unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun, yaitu dari nilai apa? Sosial, ada budaya, ada moral, ada pendidikannya. Ada pendidikannya apa yang menjelaskan? Kalau penjelasan itu merupakan sifat yang sangat mulia. Sama-sama memiliki amanat kan? Dari hikayat ada amanatnya, dan teks cerpen juga ada amanat yang ingin disampaikan. Nah itu tadi ketika kita ingin membandingkan unsur pembangunan antara cerpen dan hikayat. Nah sekarang kalian speaking dulu, mau? Yo. Kalau ibu bilang, kalau ibu tangannya begini, kalian bilang apa? Yes. Kalau ibu bilang begini, I love you. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Perhatikan tangannya ya. Ayo. Tadi tangannya pakai beda, kalian mau mengepal? Begini. Kalian membandingkan mana unsur ya seperti tadi membandingkan unsur antara teks hikayat dan teks cerpen. Itu kalau
baik teks hikayat ataupun teks cerpen, ada pembelajaran di kehidupan nyata yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus bersikap, apa tadi? Kemudian apalagi harus setia. Setia dalam arti tidak saling mengkhianati, tidak saling apa? Tidak mendua katanya. Boleh begitu? Jadi intinya ketika kita ingin menilai atau membandingkan unsur pembangun antara teks hikayat dan teks cerpen itu sama-sama memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Keduanya ada amanat atau ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Baik, itu saja refleksi kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar masih di teks hikayat tapi dengan kebahasaannya yang akan kita pelajari. Nah, mungkin dari pembelajaran hari ini kita yang akan menentukan keberhasilan kita bukan orang lain, maka proses itulah yang akan menguatkan. Tapi ingat, semua itu ada campur tangan siapa? Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Karena proses memperbaiki diri itu adalah harus secara terus menerus. Bagaimana kita berproses, bagaimana kita mengawali dan akan mendapatkan sebuah hasil yang gemilang. Kemudian juga tetap menghasilkan inovasi, kemudian juga tetap kreativitas dan apalagi daya tahan yang lahir karena kita latihan, berlatih dan berlatihan. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai, tapi tidak hari ini, tapi suatu saat nanti. Oke, silakan kita akhiri saja dengan pembacaan. Kembali di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dimulai. Hati-hati di jalan. Pada hari ini, Senin tanggal 5 Desember 2023, saya telah melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya, yaitu SMK Negeri 12 Garut, dengan materi teks hikayat di kelas 10 ATPH 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.